barang-barang ini? Pasti tahu dong, barang-barang tersebut adalah barang-barang yang biasa kita gunakan sehari-hari. Familiar banget kan? Nah, teman-teman tahu tidak barang-barang tersebut terbuat dari apa? Ayo, tahu nggak? Nah, barang-barang tersebut terbuat dari lateks atau biasa kita kenal dengan sebutan karet. Nah, pada penasaran kan? Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak videonya. BTW, jangan di-skip ya. Sejak pertama kali ditemukan sebagai tanaman yang tumbuh secara liar sampai dijadikan tanaman perkebunan secara besar-besaran, karet memiliki sejarah yang cukup panjang. Apalagi setelah ditemukan beberapa cara pengolahan dan pembuatan barang dari bahan baku karet, maka berkembang pula industri yang mengolah getah karet menjadi bahan yang berguna untuk kehidupan manusia. Pada tahun 1493, Michel de Senio melakukan pelayaran ekspedisi ke benua Amerika. Dalam perjalanan ini, ditemukan sejenis pohon yang mengandung getah. Pohon-pohon ini hidup secara liar di hutan-hutan pedalaman Amerika yang lebat. Orang-orang Amerika asli mengambil getah dari tanaman tersebut dengan cara menebangnya. Getah yang diperoleh kemudian dijadikan bola yang dapat dipantul-pantulkan. Bola ini disukai penduduk asli sebagai alat permainan. Penduduk Indian Amerika juga membuat alas kaki dan tempat air dari getah tersebut. Setelah itu, 18 tahun kemudian, para pendatang dari Eropa mempublikasikan hasil penemuan dari Michel de Senio ini. Nah, tanaman karet mulai dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Awalnya, karet ditanam di kebun raya Bogor sebagai koleksi saja. Selanjutnya, karet dikembangkan menjadi tanaman perkebunan dan tersebar di beberapa daerah. Pemerintah Belanda tertarik untuk meluaskan tanaman karet karena tembakau dan kopi yang menjadi andalan waktu itu tengah mengalami kelesuan. Kelesuan perdagangan kedua komoditas ini menimbulkan minat penguasa Belanda untuk mengusahakan perkebunan karet. Tahun 1864, perkebunan karet mulai diperkenalkan di Indonesia. Perkebunan karet dibuka oleh Hofland pada tahun tersebut di daerah Pemanukan dan Ciasem, Jawa Barat. Jenis karet yang ditanam pertama kali adalah jenis karet rambung atau Ficus elastic. Jenis karet alam atau Hevea brasiliensis baru ditanam pada tahun 1902 di daerah Sumatera Timur dan ditanam di Pulau Jawa pada tahun 1906. Indonesia merupakan negara agraris yang berpotensi untuk mengembangkan banyak tanaman agrikultur. Salah satunya adalah tanaman karet alam. Perkebunan karet di Indonesia diusahakan oleh 3 pihak, yaitu yang pertama diusahakan oleh rakyat, yang kedua pemerintah, dan yang ketiga adalah swasta. Berikut adalah data luas areal tanaman karet berdasarkan status pengusahaannya. Dilihat berdasarkan data tersebut, lebih dari 80% areal penanaman karet diusahakan oleh rakyat. Namun, pada kenyataannya, produktivitas tanaman karet rakyat masih lebih rendah dibandingkan dengan perkebunan besar yang diusahakan oleh pemerintah ataupun swasta. Tak hanya itu, dalam skala mutu, perkebunan karet rakyat juga masih tergolong rendah. Meskipun demikian, hasil perkebunan perkebunan karet rakyat tetap memiliki potensi.
ini digunakan untuk membuat ban dan selang tap untuk mesin. Pada intinya, pengolahan karet spesifikasi teknis dimaksudkan untuk mengubah cara-cara pengolahan yang konvensional. Karet ini diberi nama karet spesifikasi teknis atau technical specific rubber karena penetapan jenis-jenis mutunya didasarkan pada sifat-sifat teknis. Warna atau penilaian visual yang menjadi dasar penentuan golongan mutu pada jenis karet sheet, crepe, maupun latex pekat tidak berlaku untuk jenis ini. Persaingan karet alam dengan karet sintetislah yang merupakan dasar timbulnya jenis karet ini. Karet sintetis yang permintaannya cenderung meningkat mempunyai jaminan mutu dalam tiap bandelannya. Berdasarkan perbedaan bahan baku yang digunakan untuk pembuatannya, pengolahan karet spesifikasi teknis dibedakan atas bahan baku latex dan bahan baku karet raket yang bermutu rendah. Ada beberapa proses dasar yang dilalui dalam pengolahan karet spesifikasi teknis dengan bahan baku latex, yaitu yang pertama ialah penerimaan dan penyaringan latex, yang kedua penggumpalan atau koagulasi, dan yang ketiga pembutiran atau granulasi, serta pengeringan dan pembungkusan. Mula-mula latex yang dikirim ke tempat pengolahan disaring dan dikumpulkan dalam bak atau tangki. Kemudian dilakukan penggumpalan dalam bak atau tangki-tangki tersebut sehingga menghasilkan bongkahan-bongkahan atau koagulum. Pemotongan koagulum merupakan langkah yang harus dilakukan sebelum dilakukan proses pembutiran. Mesin pembutiran yang biasa digunakan adalah mesin pelletizer yang mempunyai banyak pisau berputar. Hasil yang diperoleh dicuci hingga bersih, kemudian dimasukkan dalam mesin pengering. Biasanya, pengeringan menggunakan mesin dan ban berjalan. Hasil akhir dari karet spesifikasi teknis didinginkan sebelum dikemas. Berat akhir diperoleh melalui penimbangan. Agar bandela berbentuk kecil dan seragam, maka bandela tersebut perlu dikempa. Biasanya, ukuran bandela yang sering digunakan memiliki panjang 72 cm, lebar 36 cm, dan tinggi 18 cm. Berat yang ditetapkan untuk tiap bandelanya adalah 33 1/3 kg. Setelah dikempa, bongkah dibungkus dengan lembaran plastik polietilen. Lembaran plastik ini harus memiliki ketebalan 0,03 mm, titik cair 180 derajat Celcius, dan berat jenis 0,92. Bungkus ini disertai tanda jenis mutu, tanda pengenal standar Indonesia Rubber, dan pabrik yang memproduksinya. Berikut adalah proses pengolahan TSR dari latex secara singkat. Nah, kemudian pengolahan technical specific rubber dari karet rakyat bermutu rendah tidak jauh berbeda dengan proses pengolahan TSR dari latex. Yang membedakan hanya terletak pada perlakuan kimia saja. Pengolahan technical specific rubber dari karet rakyat bermutu rendah diberikan perlakuan kimia, yaitu perendaman dalam larutan asam fosfat atau asam amino. Sedangkan technical specific rubber dari latex tidak mengalami perlakuan kimia. Berikut adalah pengolahan TSR dari karet rakyat bermutu rendah secara singkat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat ya. Untuk itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.